Kalau setan kakak bisa ngomong, serius. Aku bisa ngomong, genderuwo, mas tuyul, aku anak, serius deh. Ya Allah, engkau di mana? Kenapa engkau nggak ada buat aku? Katanya engkau peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asikaji, ada sebuah channel yang menampilkan seorang perempuan murtadin yang kemudian tampil memberikan kesaksian. Ia memulai dengan latar belakang keluarganya, jadi diperkenalkan terlebih dahulu bagaimana keluarganya, dan menurut pengakuannya, ia lahir dari keluarga yang dikenal baik, taat beragama, bahkan pandai mengaji. Bukan itu saja, jadi keluarganya ini, ayahnya khususnya, dihormati di sana, bahkan dipanggil yai, sampai-sampai orang tuanya itu dihormati lah begitu oleh masyarakat setempat. Kemudian memasuki babak baru ketika beliau ini menikah dengan seorang pria yang menurut penuturannya adalah abu-abu. Namun sebelum akad nikah dilakukan, justru laki-laki ini itu disyahadatkan, jadi masuk ke dalam Islam begitu ya. Kemudian ya seperti biasa menjalani kehidupan rumah tangga, seperti pada umumnya menurut kesaksiannya itu, mereka menjalani hidup dengan ya seperti pada umumnya keluarga, hingga suatu waktu sang suami itu jatuh sakit. Jadi beberapa waktu setelah menikah itu malah jatuh sakit begitu ya. Jadi penyakitnya ini tidak kunjung sembuh meskipun sudah dibawa berobat ke berbagai tempat. Dan katanya itu karena guna-guna, karena santet atau ya disebut teluh begitu ya. Akhirnya mereka mencari pengobatan, akhirnya mereka mencari pertolongan dan meminta didoakan secara kekristenan. Nah, dari sinilah titik baliknya dimulai perlahan, yang kemudian suaminya kembali ke Kristen, dan di suatu waktu memang suaminya itu ke gereja begitu ya. Jadi suaminya Kristen dan istrinya ini adalah seorang muslimah. Gitu ceritanya ya Khafillah. Tapi di sini kita tidak masuk lebih dalam kenapa bisa seperti itu. Ya, itu kan urusan mereka ya Khafillah. Silakan saja. Tetapi ada hal-hal atau poin-poin yang hemat kami yang bersinggungan dengan Islam, yang kemudian di sini kami izin untuk mereaksinya. Karena apa? Kalau misalkan tidak diluruskan, ini akan menjadi bahaya juga ya Khafillah. Karena kalau misalkan kami diam kemudian tidak meluruskannya, ini hemat kami akan menjadi ambigu terkait daripada apa yang kemudian nanti disampaikan ya Khafillah. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Jadi orang ini mengaku pernah mengalami peristiwa yang aneh begitu ya. Salah satunya tatkala dia membacakan ayat kursi, ia merasa seolah-olah rohnya itu tidak ada di tempat tersebut. Jadi rohnya itu berpindah. La ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Di situ langsung teng, saya nggak ada di situ ya. Maksudnya tidak ada di lokasi itu. Iya, aku merasa aku nggak di situ, tapi aku di situ. Jadi rohku nggak di situ. Oke. Jadi disitulah Tuhan tuh mulai bekerja. Suami lagi didoain, saya nggak tahu. Saya tiba-tiba rohnya ada di mana? Di taman surga. Berpindah ke satu tempat yang katanya dinamakan surga. Ya, jadi di samping suaminya yang didoakan dan ada istrinya itu. Nah, orang ini ketika membacakan ayat kursi, walaupun memang salah ya pengucapan ayat kursinya tidak seperti itu, karena ayatul kursi tidak demikian. Kita juga tahu bersama ya Khafillah gitu ya. Nah, ketika ibu ini membaca ayat kursi sambil didoakan secara kekristenan begitu. Jadi orang ini tidak tahu ada di mana. Katanya itu di surga ya Khafillah. Ia juga mengakui pernah terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan besar. Bahkan ibu ini pernah melakukan yang disebut dengan ya tanda kutip ya Khafillah. Dan ibu ini juga menyebutkan macam obat-obat terlalang gitu ya. Terlebih daripada itu juga, jadi beliau ini katanya artis, kemudian pemain sinetron, bahkan beliau menyatakan dirinya tatkala menikah dengan niatan yang berbeda. Kami tidak masuk ke arah ini Khafillah, karena ini kan arah privasi, walaupun memang di channelnya Non Muslim ini disampaikan aib yang kemudian pernah dilaksanakan. Di samping itu, dalam kesaksiannya, beliau juga ngobrol dengan setan, tuyul, genderuwo gitu ya. Kalau setan kakak bisa ngomong, serius. Aku bisa ngomong, genderuwo, mas tuyul, aku anak, serius deh. Oke. Bagaimana pandangan Islam? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Yang artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang di antara manusia yang minta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin.
atau di antara golongan-golongan jin. Maka apa yang terjadi, kafilah? Allah menjelaskan dalam hal ini, maka jin itu menambah mereka dosa dan kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Al-Qur'an surat Al-Jin ayat ke-6. Jadi intinya, kita sebagai manusia tidak boleh kemudian meminta kepada jin apalagi untuk ngobrol. Tidak ada perlunya dan tidak ada manfaatnya. Karena sekali lagi, setan jin itu tidak menambah kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah yuwaswisu fi sudurinas, akan membisiki manusia agar kufur, agar ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita akan menjawab juga pernyataan ibu ini, katanya merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa jauh banget dengan Allah. Allah Akbar, engkau di mana? Kenapa engkau nggak ada buat aku? Katanya engkau peduli. Kenapa bisa merasa jauh dengan Allah? Maka di sini kami akan memberikan penjelasannya berdasarkan Al-Quran, petunjuk bagi orang yang beriman. Yang pertama, bisa jadi, karena tadi ibu mengatakan kesalahan-kesalahannya, pertama, bisa jadi karena dosa menutupi hati. Dalam Al-Quran, surah Al-Mutaffifin, ayat ke-14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai hal ini. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi, pekerjaan yang jauh daripada syariat Islam itu akan menutupi hati kita. Sedangkan hidayah itu, cahaya Allah itu tidak akan masuk, la yuhda ilal asi, tidak akan masuk kepada orang-orang yang di dalam hatinya itu, mohon maaf ya, bisa dikatakan menutup hatinya. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, boleh jadi kita jauh dari Allah, kita merasa jauh dari Allah karena lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa. Jadi kita tidak merasa dekat karena kita banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kesalahan-kesalahan yang kemudian besar itu akan menjadikan kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, boleh jadi kita merasa jauh dari Allah karena kita mengikuti hawa nafsu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi mengikuti hawa nafsunya, ya kafilah. Nah, dalam hal ini kita bisa merasa jauh dari Allah. Boleh jadi nafsu yang kita ikuti akan membutakan hati kita. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya, boleh jadi kita merasa jauh dari Allah karena memalingkan diri dari kebenaran. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Nauzubillah min dzalik. Maknanya saat manusia sengaja berpaling, Allah biarkan mereka semakin jauh, ya ikhwah. Nauzubillah min dzalik. Dan selanjutnya, boleh jadi kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena kita lebih mencintai dunia daripada Allah. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita dengan Allah itu jauh? Maka hal ini dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah? Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah. Jadi Allah berkata kepada Rasulullah SAW, karena ada orang yang kemudian bertanya terkait apakah Allah itu dekat, maka Allah berfirman, inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia mau berdoa kepadaku. Maka syaratnya adalah, pertama, hendaklah mereka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau dikabul doanya kalau misalkan kita membangkang atas perintah Allah, malah kita melakukan, mohon maaf ya, apa yang disebutkan oleh ibu ini dengan tadi disebutkan, nauzubillah begitu ya, ada
semacam begitulah gitu ya. Kita juga tidak harus menjelaskannya di sini ya kafilah. Dan Allah juga tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Zalim itu kan ada sifatnya kepada diri kita atau kepada orang lain. Zalim kepada diri kita seperti misalkannya berbuat zina, meminum minuman alkohol, kemudian kita makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu zalim kepada diri kita. Dan Allah tegas nyatakan, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bahkan innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Apa itu fasik? Fasik itu segala perintah Allah Subhanahu wa taala itu ditinggalkan dan mereka melaksanakan apa yang Allah larang begitu. Jadi kebalikan kalau fasik itu. Fasik itu ya kebalikan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan fasik. Nah, jadi hal-hal yang semacam ini juga harus diperhatikan. Ini jawaban yang langsung Allah berikan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kafilah, jadi di sini kami hanya menjelaskan dan meluruskan terkait Allah itu kok terasa jauh begitu ya. Itu sebetulnya tidak betul. Kalau misalkan kita melihat ayat-ayat Al-Quranul Karim yang nyata, maka jelas Allah itu maha dekat. Bahkan Qarib, di sana disebutkan Qarib. Bahkan di ayat yang lain, Allah itu lebih dekat daripada tenggorokan kita, urat tenggorokan kita kepada tenggorokan kita. Sangat-sangat dekat. Jadi, mohon maaf, di sini kami reaksi sesuai dengan dalil, dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Kenapa kita bisa merasa jauh dengan Allah? Boleh jadi hal-hal yang tadi kemudian kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita senantiasa Allah jaga dan semoga senantiasa Allah pelihara sehingga kita wafat dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang paling menariknya lagi, Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu summa la tunsarun. Allah berfirman yang artinya, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Bahkan Allah berfirman di ayat yang lainnya, wala ta'asu min rahillah. Jangan sekali-kali engkau putus asa atas rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah sangat besar ampunannya, sangat luas ampunannya. Apabila mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Jadi dalam rangka untuk menjelaskan yang katanya tadi Allah merasa jauh. Kalau misalkan kita melihat daripada Al-Quranul Karim, boleh jadi ya, boleh jadi hal itu mungkin berkenaan terhadap kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita. Begitu ya kafilah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalkan ada manfaatnya, silakan klik di tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pengetahuan untuk kita semua. Kalau kalian dalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.